Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, para pejuang ASN untuk tahun 2021. Bertemu lagi dengan saya, Ruli Gusmanto, di channel kita bersama, yaitu Tuaris Channel. Pada hari ini kita akan membahas mengenai tes PPPK, yang insya Allah kita akan membahas mengenai kemampuan manajerial ya teman-teman. Adapun nanti beberapa hal akan kita jelaskan dengan sebaik-baiknya kami usahakan, dan tetap saja pembelajaran ini akan maksimal jika teman-teman sekalian diiringi dengan doa dan benar-benar ikhtiar dengan 100% agar lulus tes PPPK tahun 2021 ini. Oke, langsung saja kita bahas bahasannya berikut ini. Soal nomor 1, saat presentasi kelompok, anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang. Sebagai ketua tim, apa yang kamu baik untuk lakukan? A. Menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif. B. Menyemangati anggota tim yang lain. C. Marah. D. Lapor ke dosen dan minta arahan. E. Dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasinya. Oke, kita bahas ya teman-teman, karena ini merupakan kemampuan manajerial, artinya bagaimana kemampuan kita untuk mengelola sebuah kelompok itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita perhatiin kata kuncinya, di sini kita diletakkan sebagai seorang ketua tim, yang artinya apa yang kita pikirkan itu harus sesuai dengan prosedur. Nah, kalau kita udah menunjuk seseorang untuk menjadi pembicara atas presentasi yang harusnya kita lakukan, tapi di hari H, ingat nih, kata kuncinya ini di hari H. Di hari H-nya itu, hari H pelaksanaan presentasinya, dia tidak bisa datang. Apa yang harusnya kita lakukan? Kalau yang pertama, menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif, ini merupakan perbuatan yang kurang baik ya teman-teman. Ingat, karena sebelum presentasi itu segala sesuatu itu harusnya sudah terkonsep. Begitu juga dengan pembicara. Jadi kalau kita menunjuk rekan lain untuk menjadi pembicara, mungkin hasilnya tidak bisa maksimal. Dan di sini kalau kita bahasannya dalam lingkup penelitian, artinya akan ada orang yang menilai, yaitu bisa jadi seorang dosen. Nah, jadi yang paling bijak yang harus dilakukan oleh ketua tim dengan kondisi yang seperti ini adalah, yaitu khususnya yang D, lapor ke dosen dan minta arahan. Dengan begini, dosen yang menjadi penilai kita mengetahui penyebab kalaupun performa kita dalam presentasi tersebut kurang begitu maksimal karena ada satu orang yang tidak datang yang harusnya menjadi seorang pembicara. Ini merupakan pilihan yang paling bijak untuk sama-sama dilakukan oleh anggota kelompok. Jadi itu pembahasan nomor 1. Jadi jawabannya yaitu D, lapor ke dosen dan minta arahan. Soal nomor 2. Suatu hari Anda sedang makan bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan minta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini adalah A. Memberikan ia uang lalu menyuruh untuk pergi. B. Memberikan ia sisa makanan dan uang. C. Membelikan makanan. D. Menanyakan di mana orang tuanya dan lalu mengantarkan anak itu ke orang tuanya. E. Menyantuninya. Jadi kita bahas teman-teman untuk soal nomor 2. Kalau kita perhatiin di sini ada kata kuncinya yaitu tadi kita harus bahas dulu pokok permasalahan ini merupakan bagian dari kemampuan manajerial. Bagaimana kita menanggapi suatu permasalahan ataupun suatu sikap dari orang lain seperti itu. Dan di sini kita diminta sikap kita ketika melihat, mohon maaf, gelandangan seperti itu meminta-minta kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini di antara pilihan jawabannya yang memang harusnya kita pilih yaitu yang C, membelikan makan. Jadi, sebelum kita menanyakan dari mana asalnya, ataupun sebelum kita membelikan uang kepadanya, yang baiknya harusnya kita lakukan, yaitu kita membelikannya makanan terlebih dahulu. Jadi ketika kita telah membelikan makanan, dia sudah makan, barulah kita mau nanya, kita mau memberikan uang lebih, untungnya ini merupakan pilihan yang paling bijak ya teman-teman. Jadi daripada kita memberikannya uang, kemudian dia langsung pergi, lebih baik kita membelikan makanan, kemudian baru mengajak yang ngobrol. Ini adalah pilihan yang paling bijak. Dan soal-soal yang seperti ini biasanya adalah soal yang paling menjebak ya teman-teman. Jadi jawaban atas soal nomor 2 yaitu yang C, membelikan makanan. Soal nomor 3. Jika Anda mempunyai jadwal setelah pulang kerja untuk merayakan ulang tahun orang tua, tapi
atasan Anda mengajak Anda untuk dinas keluar kota. Apa yang Anda pilih? A. Ikut atasan dinas keluar kota. B. Ikut atasan dinas keluar kota dengan syarat diperbolehkan pulang lebih cepat. C. Ikut dinas tapi izin ke atasan untuk pulang cepat karena sudah janji dengan orang tua. D. Menolak secara halus dan izin jika tidak bisa karena sudah ada janji. E. Mohon ke atasan untuk minta waktu mempertimbangkan jadwal keduanya agar bisa ikut. Jadi kita bahas ya teman-teman. Ingat, salah satu komponen dari ketika seseorang itu bekerja itu adalah profesionalitas. Artinya profesional itu diletakkan atas kepentingan pribadi. Nah, kalau kita bahas udah seperti itu, artinya kita siap ketika bekerja di suatu tempat yang mengharapkan kita menjadi orang yang profesional dalam bekerja, kita harus menyadari bahwasanya kepentingan perusahaan ataupun kepentingan tempat kerja kita lebih penting daripada kepentingan kita pribadi. Asal tidak melanggar norma-norma hukum ya teman-teman. Norma hukum, norma agama, dan itu tidak melanggar. Artinya ketika dalam kondisi seperti ini, kita udah janji kepada orang tua kita untuk merayakan ulang tahun, tapi dengan saat bersamaan, atasan kita mengajak kita untuk dinas keluar kota. Maka apa yang harus kita pilih? Atas dasar kebijakan kita sebagai seorang pegawai, kemudian atas dasar karena kita adalah pegawai yang profesional dalam bekerja, yaitu harusnya kita memilih yaitu yang A, ikut atasan dinas keluar kota. Soal nomor 4. Anda sebagai ketua RT dan diundang untuk menghadiri acara keagamaan kaum minoritas. Apa yang Anda lakukan? A. Menghadiri undangannya dan mengikuti tiap sesinya. B. Mengirimkan wakil untuk menghadiri acaranya. C. Menolak karena tidak sesuai dengan agama yang saya anut. D. Menolak dan tidak menghadirinya dengan alasan sedemikian rupa agar meyakinkan mereka. E. Menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai acara tersebut. Jadi, teman-teman sekalian, kalau kita bahas, mungkin dari segi agama, kalau kita ada undangan untuk menghadiri acara keagamaan yang bukan agama Islam, maka pilihannya pasti akan terpojok pada opsi jawaban yang C, yaitu menolak karena tidak sesuai dengan agama yang saya anut. Tapi untuk kemampuan manajerial ini, itu tidak termasuk dalam keagamaan ya teman-teman. Jadi yang pokoknya itu bagaimana kita sikap sosial kita seperti itu. Apalagi di sini kondisinya kita adalah ketua RT. Artinya bisa mengayomi seluruh anggota masyarakat, baik itu muslim maupun non-muslim. Seperti itu salah satu contohnya. Jadi yang paling bijak, terlepas dari hukum agama, gitu ya teman-teman, syariat agama Islam, maka pilihan jawaban yang nilainya paling tinggi yaitu menghadiri undangannya. Tapi karena kita rasa tidak enak, maka meski tidak harus sampai selesai acara tersebut. Jadi pilihan jawabannya yang E, seperti itu teman-teman. Saya tidak akan menyalahkan kalau misalkan ada teman-teman yang menjawab C, ya teman-teman. Menolak karena tidak sesuai dengan agama yang saya anut, itu tidak salah. Tapi tadi, kalau kita misal mau mengejar nilai, maka jawablah yang E. Tapi kalau kita mau berdiri di atas prinsip Islam, maka jawablah yang C. Kalau pendapat saya pribadi, meskipun saya tahu C itu adalah jawaban yang salah, maka saya akan jawab yang C. Jadi, walaupun jawaban yang benar adalah E, tapi pilihan jawaban saya adalah yang C. Gitu, teman-teman. Soal nomor 5. Rekan kerja di sebelah diberi tugas baru oleh atasan. Padahal pekerjaan sebelumnya belum selesai dan ia tampaknya tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Sebagai rekan kerja, apa yang akan kamu lakukan? A. Membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri. B. Menawarkan secara langsung bagian mana yang bisa dibantu. C. Mengajak teman-teman lain untuk membantu pekerjaannya. D. Memberikan semangat kepada dia. E. Membiarkannya. Jadi teman-teman, ingat, kalau kita prinsip bekerja itu, usahakan pekerjaan kita sendiri yang menjadi pekerjaan pokok kita yang harus selesai ya teman-teman. Jadi misal kita diberikan tugas, misal dengan kadar 20% dalam satu hari itu, maka kerjakan dulu 20% kadar tugas kita itu sampai selesai, benar-benar selesai tuntas. Dan jika pun ada waktu luang, maka barulah boleh kita gunakan untuk memikirkan inovasi-inovasi baru untuk kepentingan perusahaan kita, atau tadi, misal ada teman kita yang mungkin dalam keadaan susah,
untuk mengerjakan suatu tugasnya yang diberikan oleh atasan, maka barulah kita bantu. Jadi atas dasar pengertian tersebut, maka pilihan jawaban atas soal nomor 5 yaitu yang A, membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri. Soal nomor 6, Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang Anda lakukan? A. Menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. B. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk. C. Memberitahukannya hanya letak rak dan posisi bukunya saja. D. Meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarkannya menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda. E. Mengatakan tidak tahu posisi buku tersebut. Nah, ini sama tadi, hampir sama dengan soal nomor 5 ya teman-teman. Jadi kalau kita menemukan permasalahan-permasalahan seperti ini, maka carilah pilihan jawaban yang memang menyelesaikan tugas Anda terlebih dahulu. Dan di sini tidak ada pengerjaan tugas terlebih dahulu, kemudian kita membantunya. Artinya kita harus memberikan ataupun memberikan pendapat kepada orang yang bertanya itu untuk bertanya kepada yang memang benar-benar paham daripada kita menunjukkan halnya dan menghabiskan waktu yang cukup banyak, misal seperti itu. Jadi pilihan jawaban yang paling bijak dengan soal nomor 6 ini adalah yang A, menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. Soal nomor 7, dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? A, belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. B, belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. C, belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai. D, belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. E, tidak belajar teknologi informasi karena tidak menyukainya. Jadi kita bahas ya teman-teman. Artinya di sini IT ini digunakan sebagai alat pendukung kinerja kita ya teman-teman. Ingat, alat pendukung kinerja. Artinya ketika kita menemukan media-media baru, misalkan kayak buku, proyektor, pokoknya tentang barang-barang elektronik ataupun tentang IT seperti itu. Maka fungsi dari benda-benda tersebut ataupun alat-alat tersebut adalah untuk membantu kita dalam mengembangkan kinerja kita menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini yang sesuai dengan pilihan jawaban itu, yaitu yang A, belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. Kenapa tidak yang D, belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik? Nah, kalau kita tentang tugas dengan baik itu, tanpa dengan teknologi informasi, tanpa dengan IT juga, kita harus mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya ya teman-teman. Artinya alat tersebut hanya sebagai pendukung. Artinya baik tidaknya suatu pekerjaan tergantung kemampuan kita sendiri mengelolanya. Tapi kalau untuk mengembangkan ataupun memperbaiki kinerja menjadi lebih baik lagi, maka diperlukan alat-alat pendukung. Maka jawaban soal nomor 7 yaitu yang A, belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. Soal nomor 8, perusahaan tempat Anda kerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan yang baru sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Sementara kamu sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Apa tindakan yang Anda akan lakukan? A, seharusnya atasan lebih terbuka dan tidak kaku dan menerima semua masukan dari tim. B, saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. C, mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat. D, membiarkan saja karena sebagai atasan dia harusnya mampu untuk mengkoordinasi teman-teman ataupun tim-timnya dengan baik dan punya strategi sendiri. Kemudian yang E, sepakat dengan tim yang lain untuk biasa saja karena semua anggota juga tahu perilakunya yang kaku. Jadi kita bahas, nah ini, dalam mengemukakan pendapat ya teman-teman, ada beberapa hal yang harus benar-benar kita perhatikan, khususnya kepada atasan. Dan salah satunya, kalau pendapat itu menurut pendapat pribadi dan bukan berada dalam suatu forum diskusi, maka yang harus kita lakukan adalah menyampaikan pendapat tersebut juga secara pribadi. Tapi kalau untuk menyampaikannya di dalam forum diskusi dan memang kita ada suatu permasalahan yang harus didiskusikan dan berada di forum diskusi, barulah kita menyampaikannya dalam hal diskusi. Tapi kalau kita berada di suatu perusahaan dan indeks penjualan misal mengalami penurunan yang cukup bahaya kalau terus dibiarkan,
dan tidak ada misal inisiatif, mungkin atasannya kurang inisiatif ataupun kurang paham atas bidang tersebut, dan kita paham apa yang harus kita lakukan, maka kita melakukan pendekatan pribadi kepada atasan kita dan mengemukakan pendapat-pendapat yang mampu membangun perusahaan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan pilihan jawaban yang paling sesuai dengan hal tersebut yaitu yang B. Saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Soal nomor 9. Anda mendapatkan promosi jabatan yang sangat Anda idam-idamkan. Sikap Anda: A. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. B. Sulit menahan diri untuk bangga dan bahagia hingga semua orang harus tahu mengenai promosi saya. C. Merasa bangga dan bahagia serta mengadakan syukuran dengan keluarga. D. Bangga dan bahagia atas diri sendiri. E. Merasa bangga dan bahagia dan menyuruh keluarga mengadakan syukuran. Nah, jadi kita bahas ya teman-teman, salah satu kunci dari ketika kita mempertahankan kinerja yang baik itu adalah mau dalam posisi apapun kita bekerja, kita akan berusaha secara maksimal dan terus meningkatkan kinerja. Artinya ketika kita sudah tertanam konsep pemikiran yang seperti itu, maka ketika kita pun naik jabatan ataupun naik pangkat, maka kita tidak akan mudah men-share hal tersebut. Nah, kita nggak akan menjadi orang-orang yang senantiasa update gitu ya. Update tentang kehidupan pribadi kita. Dan jadi pilihan jawaban yang paling bijaksana ketika kita mendapatkan situasi yang seperti ini adalah yang A. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. Jadi jawabannya yaitu yang A. Soal terakhir, soal nomor 10. Saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah A. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. B. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. C. Duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan. D. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat. E. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan satu tim. Jadi kalau kita bekerja di suatu tempat yang baru ya teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Maka kita bekerjalah sesuai dengan standar perusahaannya ataupun standar kebijakannya. Kemudian kita mengetahui juga tentang arsip-arsip perusahaan yang memang dapat ataupun yang merupakan bagian yang harus benar-benar kita taati. Misal penggunaan pakaian, penggunaan misal potongan rambut bagi laki-laki, ataupun tentang bagaimana masuknya harus pukul berapa. Karena kalau kita perhatiin teman yang lain, bisa jadi temannya tidak sesuai dengan standar perusahaannya. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat yaitu yang B. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Baiklah teman-teman sekalian, itu dia tadi pembahasan kita tentang 10 soal dari kemampuan manajerial. Kami yakin mungkin pembahasan kami masih banyak kekurangan, karena itu silakan deskripsikan saran teman-teman di kolom komentar di bawah ini atau bisa DM kami langsung ya teman-teman. Jadi kami akan senantiasa mensupport teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman ada pertanyaan dan mungkin ada yang harus kita bahas, silakan DM di Instagram kami, insya Allah akan kami maksimalkan untuk kami bahas ataupun kami bales ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja sebagai bentuk dukungan atas channel kami mohonkan subscribe-nya, kemudian di like, kemudian rajin-rajin nonton di video kami untuk menjadi salah satu ikhtiar dari teman-teman untuk menjadi seorang anggota ASN tahun 2021. Saya Ruli Gusmanto, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kami. Sebagai bentuk dukungannya, kami mohon untuk subscribe channel kami. Terima kasih.